Pembaptisan Tuhan. Renungan diinspirasi dari Injil Lukas bab 3 ayat 15 sampai dengan 16 dan ayat 21 sampai dengan 22. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika Yohanes tampil di Sungai Yordan, banyak orang menanti-nanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hati tentang Yohanes, kalau-kalau ia adalah Mesias. Karena itu, Yohanes berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripada aku masih akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Ketika orang banyak itu semuanya telah dibaptis, dan ketika Yesus sedang berdoa setelah ia juga dibaptis, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah Anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah sabda Tuhan. Hari ini kita merayakan pesta pembaptisan Tuhan. Yesus dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan, seperti layaknya orang kebanyakan. Putra Allah datang dari jauh, turut mengantri, dan dibaptis. Itulah kerendahan hati Putra Allah. Peristiwa pembaptisan Tuhan adalah refleksi iman akan kemanusiaan Yesus. Kisah pembaptisan ini adalah kelanjutan kisah kelahiran Yesus yang ditulis oleh Lukas. Betapa manusiawinya Yesus berbanding terbalik dengan Yohanes yang sudah tersohor kala itu. Namun Yohanes menyadari dan menyatakan bahwa ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Yohanes bab 3 ayat 30. Keputusan untuk dibaptis oleh Yohanes diteguhkan ketika ada suara dari langit, "Engkaulah anakku yang terkasih, kepadamulah aku berkenan." Yesus adalah pribadi yang nyata. Dalam Injil, kita menjumpai Yesus yang amat manusiawi. Yang teristimewa darinya adalah ia mudah digerakkan oleh belas kasihan. Melalui kemanusiaannya, kita dapat mengalami realitas kasih Allah. Itu sebabnya ia juga adalah norma dan jalan bagi seluruh makhluk. Dalam doa litani hati kudus Yesus, kita berdoa, "Yesus yang lembut dan rendah hati, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu." Rasanya inilah doa tak kunjung putus yang harus kita panjatkan. Sebab makna pembaptisan hanyalah kucuran air di dahi, bila mana kita tidak memiliki sedikit pun belas kasihan. Saya gembira karena menjelang Natal banyak orang datang untuk mengaku dosa.
Mungkin bertahun-tahun mereka tidak menerima absolusi. Absolusi adalah tindakan imam dengan gerakan tanda salib dalam nama Tuhan Allah dan gereja untuk melepaskan dosa kepada seseorang yang telah mengakukan dosanya. Saya merasakan mereka berusaha menanggung beban hidup seorang diri, termasuk dosanya, tanpa mau melepaskannya. Bertahun lamanya mereka tidak menghidupi sakramen baptis yang pernah diterimanya. Bukankah sebelum dibaptis, para calon harus mengucapkan janji untuk menolak setan sumber segala dosa dan penguasa kegelapan, perjudian, dan hiburan yang tidak sehat? Janji-janji itu adalah awal dari komitmen untuk menghidupi sakramen pembaptisan yang kita terima agar berbuah melimpah dalam kehidupan. Selamat menjadi manusia baru, menjadi putra-putri Allah. Tuhan, betapa rendah hati Engkau tatkala ditenggelamkan di sungai Yordan. Engkau dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Kami juga ingat akan sakramen baptis yang kami terima. Kami menjadi putra-putrimu terkasih. Tuhan, semoga kami mau merawat anugerah ini, menghidupinya, dan berbuah melimpah dalam kehidupan. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.